Pemirsa, hari terakhir libur panjang akhir pekan, puluhan ribu penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Mereka telah selesai melakukan perjalanan mudik dan liburan di berbagai daerah di Pulau Jawa. Sepanjang hari ini, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ramai penumpang. PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta memprediksi akan ada sekitar 40.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Para penumpang berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Malang. Selama libur panjang ini, PT KAI mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk 9 kereta tambahan. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau lancar. Sejak pagi tidak nampak adanya kemacetan kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke kawasan wisata Puncak. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way jika secara situasional terjadi kemacetan panjang. Pemirsa, penampilan Putri Duyung di Underwater Theater Samudra Ancol, Jakarta Utara menarik perhatian para penonton, terutama anak-anak. Para pengunjung datang untuk belajar mengenal dunia bawah laut. Destinasi wisata edukatif yang cukup ramai dikunjungi warga Samudra Ancol di Jakarta Utara. Sejak pagi hari, tempat ini sudah dipadati oleh pengunjung. Mayoritas pengunjung didominasi keluarga yang mengajak anak-anak mereka untuk berlibur sekaligus belajar. Dan juga ada siswa-siswi yang melakukan study tour. Anak-anak antusias menyaksikan berbagai jenis pertunjukan ikan dan juga biota laut yang ditampilkan. Pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan atraksi Putri Duyung atau Mermaid Show. Atraksi ini, pemirsa, menarik perhatian anak-anak tentunya yang sedang berkunjung. Hari terakhir libur panjang, wisatawan masih memadati kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Adanya para cosplayer di sekitar area tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung. Bandung di hari terakhir libur panjang kenaikan Isa Al-Masih masih dibadati wisatawan. Jalanan macet dan wisatawan masih ramaikan sejumlah tempat, salah satunya di kawasan Asia Afrika. Daya tarik bangunan bersejarah serta ramainya aktivitas seni dan hiburan jalanan menjadi alasan kawasan ini selalu ramai saat musim liburan. Keberadaan para cosplayer dengan berbagai kostum juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berfoto bersama. Diprediksi keramaian wisatawan ini akan terus terjadi hingga sore nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Libur akhir pekan, banyak warga yang memanfaatkannya dengan mencari wisata yang penuh memacu adrenalin. Tak hanya menyajikan keindahan alam, olahraga ekstrim canyoneering menjadi buruan pecinta alam yang menantang keberanian. Di tengah sejuknya udara dan rimbunnya pepohonan, seperti inilah keseruan wisatawan saat mencoba olahraga ekstrim canyoneering di Curug Asepan Luar, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu wisatawan turun menyusuri dinding batu air terjun dengan menggunakan peralatan keselamatan lengkap dan tali webbing serta karmantel. Menegangkan, tetapi kegiatan ini justru menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai tantangan dan sensasi memacu adrenalin. Tak hanya menikmati keindahan alam, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman berbeda
saat menuruni tebing dengan latar gemuruh air dan hijaunya alam sekitar. Seru sih, dingin. Kirain gampang, ternyata susah. Kesulitannya di part apanya tuh kira-kira? Udah di tengah sih. Soalnya dia kayak agak cekung ke dalam, jadi pas kita turun tuh kayak mukanya kena air, jadi nggak bisa nafas gitu. Terus Oh, itu? seru banget. Saya harus coba. Yang baru sama kalian. Nah, ini pengalaman pertama gimana bikin ketagihan apa gitu? Soalnya bikin ketagihan, cuma deg-degan juga sih. Ada nyalinya, ada harus kuat mental juga. Tadi sepanjang turun itu mungkin part yang paling bikin tegangnya gitu. Apa? Tegangnya kalau kita kena itu tuh, di air jadinya tuh agak gitu ke bawah. Dengan tingkat bahaya yang cukup tinggi, pengelola wisata ini pun tetap memprioritaskan keamanan para wisatawan. Kan tebingnya tingginya itu 28 meter. Terus bagaimana? Ketika akan mengikuti olahraga ini mereka dapat briefing dulu, Kang. Ya, Nah, itu gimana? tentunya Alurnya, untuk, Kang. Safety nomor pertama. Terus kita nggak langsung turun-turun. Kita kasih pemahaman dulu antara alatnya, talinya, dan jalurnya seperti apa. Kita kasih tahu supaya lebih safety dan lebih aman lah. Selain Curug Asepan Luar, pengunjung pun dimanjakan oleh panorama 3 curug lainnya. Jumlah pengunjung bisa mencapai 300 orang di hari biasa dan 500 orang di akhir pekan. Wisatawan harus membayar tiket masuk Rp20.000 per orangnya. Sementara paket canyoneering, pengunjung dikenakan biaya Rp250.000 per orang. Biaya ini sudah termasuk asuransi, sewa alat, makan, snack 1 kali, serta flying fox di atas sungai plus jasa foto dan video. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuno Wahyu, iNews melaporkan. Surabaya Vaganza 2026 kembali memukau ribuan warga Kota Pahlawan pada malam hari tadi. Parade menampilkan aneka mobil berhias bunga dengan lampu warna-warni. Ribuan warga memadati Jalan Tunjungan hingga Jalan Gubernur Suryo untuk menyaksikan kemeriahan Surabaya Vaganza 2026. Parade tahun ini menjadi ikon wisata kota Surabaya, resmi digelar Sabtu malam dengan suasana lebih meriah dan modern. Tahun ini Surabaya Vaganza mengusung tema Festival of Light, Garden of Hope dengan mengambil rute mulai Tugu Pahlawan Surabaya dan finish di Tugu Bambu Runcing. Beragam mobil hias dengan dekorasi bunga dan lampu LED berwarna-warni menambah kemeriahan. Tak hanya itu, para peserta juga menampilkan kostum bercahaya serta atraksi light show yang menjadi daya tarik. Event tahunan menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ditunggu para wisatawan. Meriah banget ya, ini rata-rata orang-orang di sini emang dari sore bahkan nunggunya. Saya pun di sini dari jam 4 sore ya. Dan tentunya sampai jam segini, hampir mau jam 8, orang-orang tetap semangat karena emang sangat menunggu di momen Surabaya Vaganza ini. Lebih seru kayaknya, karena mungkin juga malam. Jadi lebih dingin, lebih sejuk. Kalau kemarin-kemarin kan siang ya, jadi panas banget. Acara ini menjadi bentuk kebersamaan dan kebanggaan warga dalam menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Sidang isbat digelar di Auditorium HM Rashidi, Kantor Kemenak, Jakarta Pusat. Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari tim hisab Ruqyat Kementerian Agama.
Setelah itu, panitia akan menerima laporan hasil Rukyatul Hilal dari berbagai lokasi pengamatan sebagai acuan dalam sidang isbat yang rencananya digelar pukul 18.00 sore nanti. Usai sidang isbat, Kemenak akan menggelar konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada malam nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Kementerian Agama Jakarta. Ya, selamat sore Jen, bagaimana situasi terkini jelang sidang isbat? Ya, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, saat ini untuk rangkaian acara sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini sedang berlangsung untuk seminar posisi hilal yang sudah dimulai sejak pukul 16.30 lalu, 16.30 waktu Indonesia Barat, dan ini dihadiri oleh sejumlah pihak dan undangan ya, diantaranya tadi juga sudah hadir Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, kemudian tadi juga kami melihat hadirnya para duta besar negara sahabat, kemudian tentu saja yang selalu dihadirkan pada pemantauan hilal ini adalah perwakilan para organisasi masyarakat Islam yang diajak untuk mengikuti seminar pemantauan posisi hilal. Dan untuk kali ini Kementerian Agama sendiri menggelar sidang isbat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, kemudian sekaligus penetapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian nanti Nadia dan juga pemirsa, untuk sidang isbatnya sendiri akan dilaksanakan secara tertutup pada pukul 6 sore atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian direncanakan untuk sesi konferensi pers atau nanti akan disampaikan hasil dari sidang isbatnya akan dimulai pada pukul 7 atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya nanti kami bisa sedikit mengetahui kira-kira seperti apa posisi hilal yang sudah didapatkan di dalam seminar posisi hilal. Namun sepertinya baru dimulai sekitar 15 menit sehingga nanti masih akan kita pantau seperti apa seminar posisi hilal yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemudian nanti meskipun masih dipertimbangkan dalam sidang isbat yang dilakukan secara tertutup pada pukul 6 sore, namun kita akan bersama-sama menantikan karena sesi konferensi pers ini penyampaian secara pasti apakah sudah terlihat hilalnya dan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini akan tiba, nanti akan disampaikan pada konferensi pers pada pukul 7 malam. Kita tunggu nanti Nadia, Raisa dan juga pemirsa, kalau saya bisa gambarkan ini di belakang saya sudah disediakan untuk meja dan kursi. Nantinya siapa saja yang akan menyampaikan pada sesi konferensi pers untuk hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore secara tertutup. Tentu saja nanti akan disampaikan yang utama oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, dan juga kalau kita pantau juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI yang juga pada sidang isbat biasanya, baik itu untuk penentuan Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Idul Fitri, itu juga ikut menyampaikan untuk hasil dari sidang isbat yang dilaksanakan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nadia, Raisa. Terima kasih Jen Cahyani untuk laporannya langsung dari Kemenak Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Sehat selalu. Pemirsa, berikut beberapa rangkaian yang harus diamati dalam sidang isbat penetapan Idul Adha 2026. Pertama, melihat posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kemudian verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik di Indonesia dan memutuskan 1 Zulhijjah dengan mempertimbangkan kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut kriteria tersebut, Ikmanur Rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi atau jarak lengkung 6,4 derajat.
Pemirsa, kami kembali ajak Anda memantau situasi terkini sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami telah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa di Masjid Hasyim Asy'ari, Jakarta. Ya, selamat sore Kea, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk kegiatan pantauan hilal di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat saat ini masih dalam proses untuk dimulai, karena memang nanti dimulai pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan di belakang saya sudah ada beberapa pengurus yang mulai melakukan setting alat yang dimana nantinya akan menggunakan 2 teleskop, di mana salah satunya yang sudah ada di layar kaca Anda, yakni teleskop robotik, yang nantinya teleskop robotik ini akan digunakan untuk proses pantauan hilal. Pada saat nanti proses pantauan hilal hasilnya akan disalurkan ke laptop yang nantinya para saksi yang telah hadir di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dapat melihat bagaimana apakah sudah di atas sudut tertentu ataupun belum terlihat, karena memang untuk pantauan hilal sendiri pada saat ini menggunakan sistem penetapan yang ditetapkan oleh Mabims atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, yakni yang dimana sudut harus berada di atas 3 derajat sampai 6 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Yang dimana jika hilal sudah berada di titik tersebut, maka telah ditetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah nanti juga akan menjadi penetapan Hari Raya Idul Adha. Yang memang saat ini di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga telah datang dari beberapa pengurus, yakni salah satunya adalah pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, lalu juga nantinya akan ada utusan dari Kementerian Agama Indonesia, lalu juga akan ada anggota dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta beberapa tokoh masyarakat yang akan hadir untuk menyaksikan pantauan hilal di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Nanti pada saat telah terlihatnya hilal akan dikirimkan datanya ke Kementerian Agama yang nantinya juga akan dilihat dari 88 titik lainnya sebagai penentu 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelumnya kami juga telah berdialog dengan salah satu ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, yakni Bapak Abdul Kholik Saleh, yang menyatakan bahwa ia optimis hilal akan terlihat sebab cuaca cerah di Jakarta Barat saat ini dan sudut sudah berada di titik di atas 3 derajat, yakni di titik 4,6 derajat. Yang dimana jika nanti cuaca tetap cerah hingga akhir matahari terbenam, insya Allah akan terlihat hilal untuk penentu 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nantinya juga kami akan informasikan kembali jika hilal terlihat untuk Anda. Kembali ke studio, Nadia. Baik, berarti kemungkinan hilal akan terlihat ya pada malam nanti. Terima kasih Kea melaporkan langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, di Indonesia penentuan awal Zulhijjah menggunakan 2 metode, yakni Rukyatul Hilal dan Hisab. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan di negara-negara yang berpenduduk muslim lainnya? Berikut informasinya. Di Indonesia ada 2 cara atau metode penghitungan untuk menentukan awal Zulhijjah. Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Sedangkan Nahdlatul Ulama menggunakan metode Imkanur Ruqyat. Metode hisab merupakan penetapan awal bulan melalui perhitungan ilmu falak atau astronomi, dengan menegaskan bulan Kamaria baru dimulai apabila ijtima atau bulan baru berbentuk sabit telah terjadi sebelum matahari terbenam. Saat ini metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Karena itu, hisab seringkali digunakan sebelum ruqyat dilakukan untuk menentukan kapan ijtimak. Dengan perhitungan hisab ini, posisi bulan dan matahari suatu waktu sudah dapat diketahui dengan presisi. Sementara metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali nampak setelah terjadinya ijtimak.
di mana posisi bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan menggunakan mata telanjang atau menggunakan alat optik sebagai penunjangnya. Rukyatul hilal diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan sabit. Menurut kriteria baru yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, imkanur rukyat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dengan ketinggian dan elongasi tersebut, hilal termasuk bulan baru berusia 5-7 jam. Selain itu, hilal akan terlihat ketika matahari mulai terbenam. Pengamatan hilal ini dilaksanakan di sejumlah pos pemantauan di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Untuk menentukan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha, pemerintah menggelar sidang isbat yang melibatkan semua perwakilan ormas Islam untuk menyatukan pendapat. Dalam metode rukyat, munculnya hilal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi atmosfer, kekeruhan, serta jarak antara matahari dan bulan di cakrawala. Lalu bagaimana penentuan awal Ramadan yang digunakan negara-negara yang berpenduduk Muslim lainnya? Malaysia menggelar penentuan awal Ramadan dengan aktivitas melihat hilal yang ditempatkan di sejumlah lokasi di seluruh negeri. Di Arab Saudi dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di Timur Tengah mengandalkan kesaksian para pengamat hilal. Penetapan awal Zulhijjah ditentukan oleh penampakan bulan sabit pertama. Seringkali, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengikuti keputusan Arab Saudi. Sedangkan di Amerika Serikat dan Kanada, penentuan awal Zulhijjah mengikuti fatwa Dewan Fikih Amerika Utara. Begitu juga dengan negara-negara di Eropa dan Inggris yang mengikuti fatwa Dewan Fatwa dan Penelitian Islam Eropa dan Badan Amal Inggris.